Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini telah saya tunaikan penyampaian pledoi, di mana pledoi ini dari referensi teoritik dari buku-buku tentang moral, etika, dan hukum, tentang bagaimana erosi demokrasi kalau dibiarkan itu bisa mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, telah saya siapkan sejak cukup lama. Saya juga mendapatkan data-data pledoi dari artificial intelligence, dan di situ menambah seluruh khasanah di dalam penyusunan pledoi ini. Termasuk saya pelajari secara khusus pledoi dari Bung Karno, Indonesia Menggugat, dan juga dari Mas Heri Ahmadi di bawah sepatu Lars. Sehingga dari situlah kemudian saya konstruksikan dengan seluruh mata hati saya, dan kemudian mengalirlah suatu tulisan yang tebalnya 108 lembar, dan atas permintaan dari kader-kader partai tadi, setelah mereka mendengar siaran melalui YouTube, maka mereka minta untuk dicetak dalam bentuk buku. Sehingga ini menjadi bagian dari pendidikan politik dengan pesan tentang pentingnya Satyam Eva Jayate, dan juga bagaimana politik itu memperjuangkan kesetaraan. Memoria Passionate itu menjadi suatu titipan dari sejarah perjuangan kita yang harus kita wujudkan, dititipkan kepada kita, tentang rahasia penderitaan yang diperjuangkan melalui kehidupan yang berkeadilan. Tanpa keadilan tidak ada jalan kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Karena itulah dalam konferensi pers ini saya juga sengaja menggunakan rompi ini, karena inilah yang sebenarnya sejak awal melambangkan bagaimana hukum harus benar-benar berkeadilan. Kita tidak menginginkan hukum pada masa kolonial dengan pasal-pasal karet hadir kembali. Dan dari seluruh fakta-fakta hukum, baik di persidangan ini maupun persidangan tahun 2020, tidak ditemukan suatu bukti-bukti terhadap keterlibatan saya. Sehingga latar belakang politik, terhadap kepentingan-kepentingan politik di luarnya memang sangat kuat mewarnai seluruh proses kriminalisasi itu. Dan tadi sudah saya sampaikan di dalam buku ini yang kami pertanggungjawabkan begitu banyak aspek-aspek rekayasa hukum, pemutarbalikan fakta, penggunaan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada alat bukti. Terima kasih. Yang digunakan itu seperti apa waktu menyusun pledoi dengan menggunakan? Kalau itu hanya sebagai referensi, tetapi yang namanya pledoi kan harus didasarkan kepada surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan juga didasarkan pada dakwaan, dan kemudian kami mendalilkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Misalnya dari AI, saya dapat suatu referensi tentang the morality of law dari Fuller misalnya. Itu yang kami pakai sebagai referensi. Kemudian prinsip-prinsip etika dan moral. Dan juga tentang bahwa terhadap seluruh dokumen-dokumen elektronik, menurut Undang-Undang Transaksi Elektronik, itu ternyata yang namanya ahli yang dihadirkan oleh KPK itu seharusnya independen. Sehingga bukan ahli yang digaji oleh KPK. Itu menunjukkan adanya konflik of interest. Itu dari artificial intelligence. Teman-teman pers boleh mencoba buatkan pledoi Hasto Kristianto, maka kemudian akan muncul. Itulah yang saya jadikan sebagai suatu reference untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu terus mengikuti perkembangan teknologi, untuk menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain sudah bersaing dengan menggunakan AI, sudah bersaing untuk memperebutkan ruang angkasa, kemajuan pendidikan, kesehatan bagi anak-anak mudanya. Sementara kita masih suka mencari persoalan-persoalan yang tidak perlu. Maka di balik pledoi tadi kan saya mengingatkan, jangan sampai saya terharu ketika Bung Karno mengingatkan bahwa perjuanganku lebih mudah karena berhadapan dengan bangsa asing, sementara kamu berhadapan dengan bangsamu sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat ironis. PDI Perjuangan yang dipercaya rakyat, saya menerima kriminalisasi yang seperti ini. Lebih asik membongkar kasus-kasus yang sudah
memiliki kepastian hukum dan tidak ada kerugian negara daripada kasus-kasus yang membunuh masa depan kita. Pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, pajak yang tidak beres, penggunaan mineral yang tidak beres, yang mencemarkan lingkungan, itu malah tidak disentuh. Yang tidak ada kerugian negara seperti ini malah dikejar-kejar dengan berbagai rekayasa hukum. Yang ini sudah disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia.